Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya semuanya sehat, semuanya rajin belajar dan bisa belajar dengan baik. Oke, siswa kelas 1, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu aku suka membaca basmalah dan hamdalah untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang santun dan syukur. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa, ayo kita awali dengan menyanyi. Ya, masih ingat toh ini lagunya yang minggu kemarin itu kita nyanyikan. Ayo sekarang kita nyanyikan bersama-sama dulu. Mari kita baca basmalah, santun kata dan tingkah. Mari kita baca hamdalah, syukur kepada Allah. Mari kita baca basmalah, biar mendapat berkah. Mari kita baca hamdalah, biar mendapat berkah. Nah, itu dia lagunya. Bisa dinyanyikan sendiri ya. Oke, sekarang coba kalian amati gambar. Ya. Kira-kira gambar ini adalah gambar tentang apa? Ini. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Kira-kira sedang melakukan apa? Yaitu sedang melakukan ini berjabat tangan ya. Berjabat tangan dengan ibu guru dengan mencium tangannya bu guru. Ya, ini ya. Anak tersebut sedang bersalaman dengan ibu guru. Nah, ketika seorang anak atau seorang siswa yang bersalaman dengan gurunya kemudian mencium tangan gurunya, itu termasuk salah satu contoh sikap santun. Kalian apakah seperti itu? Ketika bersalaman dengan bapak atau ibu guru, dicium tangannya? Iya, harus ya. Seorang siswa itu ketika bersalaman dengan gurunya harus mencium tangan gurunya. Ini merupakan salah satu sikap santun siswa kepada guru. Nah, terus apa itu santun? Kira-kira apa santun itu? Santun itu adalah baik tingkah lakunya. Jadi kalau ada anak yang tingkah lakunya itu baik terus, baik semua, berarti anak tersebut termasuk anak yang santun. Kemudian berikutnya, santun itu merupakan sikap yang terpuji atau akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji itu namanya akhlak mahmudah. Dan patut kita contoh. Kita harus jadi anak yang santun. Kepada siapa saja kita harus santun itu? Ya, kepada semua orang, kepada siapa saja, kepada semuanya. Nah, yang pertama contohnya yaitu santun kepada orang tua kita. Siapa orang tua kita itu? Orang tua kita itu ya ayah, ibu, itu termasuk orang tua. Kita harus bersikap santun kepada orang tua. Bagaimana caranya? Misal, ketika kita akan berangkat ke sekolah, kita harus pamit, harus izin kepada orang tua. Apakah kalian ketika mau berangkat izin kepada orang tua?
Ya pasti ya, pasti izin biar nanti tidak dicari oleh orang tuanya. Kalau mau ke sekolah harus izin. Nah, ketika izin itu kita bersalaman dengan orang tua, mencium tangan orang tua, dan minta doa restu orang tua agar kita ke sekolah itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar selamat mulai dari berangkat di sekolah kemudian pulang lagi. Itu ya, minta didoakan oleh orang tua. Berikutnya, kemudian santun kepada guru. Tadi kan ada contoh santun kepada orang tua. Berikutnya santun kepada orang guru itu kita harus bersikap santun kepada guru. Siapa guru itu? Ya semuanya, semua orang yang mengajar kita. Tidak hanya di sekolah saja ya, tapi dimanapun kalau orang tersebut mengajari kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu namanya guru. Nah, semua guru kita harus bersikap santun. Contohnya apa? Contohnya, misal ketika kita sampai di sekolah, itu kita mengucapkan salam dan mencium tangan bapak atau ibu guru. Jadi jangan lupa ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru mengucapkan salam. Assalamualaikum. Gitu. Kemudian jangan lupa ketika bersalaman mencium tangan bapak dan ibu guru. Kemudian salah satu sikap santun lagi kepada guru, yaitu jika ditanya, maka kita harus menjawab dengan sopan dan lantang. Ya, jadi tidak boleh ketika ditanya menjawabnya tidak sopan. Misal menjawab sambil berlari, tidak boleh. Atau menjawabnya pelan, ya, hingga bapak dan ibu guru tidak mendengar jawaban kalian. Itu juga tidak boleh, itu namanya kurang santun. Jadi anak yang santun itu jika ditanya maka menjawab dengan sopan dan dengan suara yang lantang. Berikutnya setelah santun kepada guru, kita juga harus bersikap santun kepada teman. Ya, jadi teman itu siapa? Ya semua yang seumuran dengan kita. Ya, yang seumuran dengan kita itu namanya teman. Ya, baik itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar, sebagai teman bermain, kemudian teman belajar, itu semuanya adalah teman dan kita harus bersikap santun. Bagaimana caranya? Cara bersikap santun diantaranya mengucapkan salam ketika bertemu dan selalu tersenyum dengan temannya. Ya, tidak boleh dengan temannya itu cemberut, tidak boleh dengan temannya itu marah-marah. Ya, jadi dengan teman itu harus ramah, harus santun. Caranya yaitu dengan tersenyum dan mengucapkan salam. Selain itu, cara bersikap santun kepada teman ialah tidak pernah berkata kasar. Dengan teman itu jangan berkata kasar, katanya yang lemah lembut. Juga tidak boleh mengejek, menghina, itu juga tidak boleh. Jika kalian sudah bisa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, berarti kalian sudah bersikap santun, baik itu kepada guru, kepada orang tua, maupun kepada teman. Berikutnya, itu tadi santun ya. Sekarang coba kalian amati gambar ini. Ini kira-kira gambar apa? Ada yang tahu apa yang sedang mereka lakukan? Ini kira-kira adalah setelah selesai sholat kemudian berdoa. Ya, orang yang berdoa itu orang tersebut sedang bersyukur kepada Allah. Ya, dengan mengangkat tangan. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi yang namanya bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Kenapa kok berterima kasih?
Karena kita sudah diberi banyak sekali nikmat oleh Allah. Apa saja nikmatnya? Ya banyak sekali, kita tidak bisa menghitungnya. Ya, ini kita tidak bisa menghitung nikmat dari Allah. Contohnya, ini hanya contoh kecil saja. Misal, yaitu anggota tubuh. Kita diberi tangan, kita diberi kaki. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Bayangkan kalau kita tidak punya kaki, kita tidak bisa berjalan, ya kan? Maka dari itu nikmat dari Allah itu harus kita syukuri. Kemudian kita diberi rezeki yang cukup, ya bisa makan setiap hari. Kemudian mungkin kita butuh apa, itu sudah tercukupi. Kemudian hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang tentram, tidak dalam kondisi perang, tidak dijajah oleh negara lain. Itu juga merupakan nikmat dari Allah. Kemudian sehat jiwa dan juga sehat raga. Kesehatan itu sangat mahal harganya. Maka kalau kita itu sehat, itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Kemudian bagaimana cara bersyukur? Nah, ketika kita tadi mendapatkan banyak sekali nikmat, kita kan tadi harus bersyukur. Caranya bersyukur yang pertama adalah membaca hamdalah. Bagaimana hamdalah itu? Yang minggu kemarin, hamdalah itu bunyinya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu merupakan bunyi hamdalah. Dan kita tidak hanya cukup membaca hamdalah saja. Selain kita membaca hamdalah, kita juga harus memperbanyak ibadah. Sholat tepat waktu, kemudian mengaji, membantu orang tua, itu semua termasuk ibadah. Ketika kita beribadah, kita sebenarnya dalam rangka bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya itu tadi ya, sholat, mengaji, membantu orang tua, dan lain-lain. Itu. Oke, kira-kira bisa dilaksanakan ya. Yang pertama tadi santun, baik kepada orang tua, guru, dan juga teman. Yang kedua yaitu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Oke ya. Sementara itu, semoga sedikit materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.